Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 2B, mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Di sini kami akan menjelaskan tentang elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat. Sebelum masuk materinya, izinkan kami kelompok 4 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Eka Ayu Putri Arnita, yang kedua ada Ajeng Aprilia Nur Hikmah, yang ketiga ada Wiwin. Langsung saja kita menyimak ke videonya. Let's go! Sebelum masuk ke penjelasan materi lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan. Pendidikan adalah proses penyesuaian diri secara timbal balik antara manusia dengan alam, dengan sesama manusia, atau juga pengembangan dan penyempurnaan secara teratur dari semua potensi moral, intelektual, dan jasmania manusia oleh dan untuk kepentingan pribadi dirinya dan masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan tersebut dalam hubungannya dengan Allah yang Maha Pencipta sebagai tujuan akhir. Pendidikan ditujukan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas yang dideskripsikan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas dan Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN pada tahun 1993, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani, berjiwa patriotik, cinta tanah air, mempunyai semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, menghargai jasa pahlawan, dan berorientasi pada masyarakat. Selanjutnya ada filsafat. Kata filsafat atau falsafat berasal dari bahasa Yunani. Kalimat ini berasal dari kata filosofia yang berarti cinta pengetahuan. Terdiri dari kata philos yang berarti cinta, senang, suka, dan kata sophia berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Hasan Sadili mengatakan bahwa filsafat menurut arti katanya adalah cinta akan kebenaran. Selanjutnya ada institusi pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Institusi pendidikan sendiri adalah lembaga pendidikan di mana seseorang telah menyelesaikan pendidikannya. Institusi dapat juga berarti gedung tempat diselenggarakannya kegiatan suatu perkumpulan atau organisasi. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan satu kesatuan hidup atau sistem nasional, dan keluarga menyediakan situasi belajar. Sebagai satu kesatuan hidup bersama atau sistem sosial, keluarga sendiri terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai peletakan dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Yang kedua ada sekolah. Peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki anak-anak agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat. Fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki anak-anak agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat. Kegiatan untuk mengembangkan potensi itu harus dilakukan secara berencana, terarah, dan sistematik guna mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga ketiga sebagai lembaga pendidikan. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu sendiri besar sekali perannya.
Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada sumber-sumber pendidikan yaitu guru dan buku ajar. Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya atau profesinya adalah mengajar. Dalam undang-undang, guru dan dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tujuan utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Tugas-tugas guru, tugas utama. Tugas guru secara umum adalah mendidik. Dalam operasionalisasinya, mendidik adalah rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, membentuk contoh, dan membisakan. Tugas-tugas guru. Tugas khusus 1. Sebagai pengajar. Sebagai pengajar atau instruksional, guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Yang kedua, sebagai pendidik. Sebagai pendidik atau edukator, guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna. Yang ketiga, sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, guru bertugas memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan. Beberapa peranan yang dianggap paling dominan dan diklasifikasikan sebagai berikut. Guru sebagai organisator, guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai fasilitator, guru sebagai mediator, guru sebagai motivator, guru sebagai inspirator, guru sebagai klimator, guru sebagai informator, guru sebagai inisiator, guru sebagai kulminator, guru sebagai evaluator. B. Sumber-sumber pendidikan, guru dan buku ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis seperti buku. Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. Oleh pengarangnya, isi buku didapat dari berbagai cara, misalnya hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi pengalaman, autobiografi, atau hasil imajinasi seseorang yang disebut dengan fiksi. Tujuan sumber bahan ajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan. Yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pengajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar dengan cara seketika karena dapat mengurangi jurang pemisah antara pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Yang terakhir, memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas, terutama dengan adanya media massa. Dengan jalan pemanfaatan bersama secara lebih luas tenaga ataupun kejadian yang langka. Penyajian yang mampu membuat batas geografis. Sumber-sumber bahan ajar yang sering digunakan dalam kegiatan pendidikan. 1. Buku teks. Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dapat dipilih untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Yang kedua adalah laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang aktual dan mutakhir. Yang ketiga ada jurnal, penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah.
Penerbitan berkala yang berisikan hasil penelitian atau hasil pemikiran sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Yang keempat ada pakar bidang studi. Pakar atau ahli bidang studi penting digunakan sebagai sumber bahan ajar. Pakar tersebut dapat dimintai konsultasi mengenai kebenaran materi atau bahan ajar, ruang lingkup, kedalaman, urutan, dan sebagainya. Yang kelima ada profesional. Kalangan profesional adalah orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu. Yang keenam ada buku kurikulum. Buku kurikulum penting untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar, karena berdasarkan kurikulum itulah standar kompetensi dasar dan materi bahan dapat ditemukan. Yang ketujuh ada koran atau majalah, dan yang terakhir ada internet. C. Lingkungan pendidikan. Lingkungan dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Jadi, lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tripusat pendidikan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan pendidikan dalam keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang yang hubungan sedara. Keluarga itu terbentuk dari keluarga inti, ada ayah, ibu, dan anak. Faktor-faktor lain dalam keluarga itu ikut pula mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, seperti faktor kebudayaan, faktor tingkat kemakmuran, faktor keadaan perumahannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya. Pendidikan keluarga berfungsi A. Sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, B. Menjamin kehidupan emosional anak, C. Menanamkan dasar pendidikan moral, D. Memberikan dasar pendidikan sosial, E. Meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak, F. Memberikan dasar pendidikan sosial, G. Meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Lingkungan pendidikan dalam sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang oleh melaksanakan pendidikan. Lembaga pendidikan atau sekolah. Pendidikan di sekolah merupakan latihan dari pendidikan dalam keluarga. Berhasil atau tidaknya pendidikan di sekolah tergantung pada pengaruh pendidikan di dalam keluarga. Pendidikan di sekolah adalah pendidikan yang diperoleh oleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Lingkungan pendidikan dalam masyarakat. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksana asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah sangat terbatas. Di masyarakatlah orang akan meneruskannya hingga akhir hidupnya. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari segi sebagai berikut. A. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang di lembaga jalur sekolah maupun yang tidak di lembaga atau luar jalur sekolah. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. C. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. D. Alat pendidikan, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan itu adalah semua komponen yang secara langsung maupun tak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Dalam peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Standar minimum sarana dan prasarana pendidikan. 1. Kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah. 2. Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah. Metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara praktis yang digunakan pendidikan untuk menyampaikan materi pendidikan agar bisa diterima oleh pelajar. Tujuan adanya metode pendidikan adalah sebagai proses dan hasil belajar mengajar untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari melalui teknik-teknik belajar agar menimbulkan gairah belajar. Metode-metode pendidikan. 1. Metode ceramah. 2. Metode diskusi. 3. Metode resitasi. 4. Metode eksperimen. 5. Metode demonstrasi. 6. Metode karya wisata. 7. Metode tanya jawab. 8. Metode discovery. Jadi, kita mendapat kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan sebelumnya adalah pendidikan yaitu proses penyesuaian diri secara timbal balik antara manusia dengan alam, dengan sesama manusia, atau juga pengembangan dan penyempurnaan secara teratur dari semua potensi moral, intelektual, dan jasmaniah manusia oleh dan untuk kepentingan pribadi dirinya dan masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan tersebut dalam hubungannya dengan Allah yang Maha Pencipta sebagai tujuan akhir. 3 elemen penting dalam dunia pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hubungan antara ketiga elemen itu sangat berpengaruh pada proses perkembangan anak didik dalam proses pendidikan. Ketiga elemen memerlukan adanya komunikasi yang baik agar bisa menyesuaikan cara belajar yang baik untuk meningkatkan motivasi anak untuk belajar lebih rajin. Jika komunikasi ini berjalan dengan baik, tentu saja bisa meningkatkan kecerdasan anak yang diinginkan baik orang tua maupun sekolah. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan yang tidak disengaja dalam penyampaian materi tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching this video. Jangan lupa di subscribe dan ditonton video lain dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.